Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Presiden Prabowo Subianto tampaknya mengambil kebijakan yang baru berkaitan dengan pemidanaan untuk orang-orang asing yang berada di penjara-penjara di Indonesia. Itu namanya adalah transfer of prisoner. Jadi pemindahan narapidana-narapidana. Yang pertama kali akan dilakukan oleh Prabowo Subianto akan memindahkan Mary Jane, terdakwa terpidana mati dalam kasus narkotika, kembali ke Filipina, atas permintaan dari pemerintahan Filipina. Menyusul kemudian Prabowo juga mengkonfirmasi akan mentransfer terpidana dalam kasus Bali 9, ini juga kasus narkotika, ke Australia. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah alasan kemanusiaan. Situasi ini tentunya menjadi menarik. Situasi ini tentunya perlu didekati dengan pendekatan kehati-hatian. Untuk kasus Mary Jane, sebetulnya Mary Jane sudah 2 kali mengajukan peninjauan kembali. Dan 2 kali peninjauan kembali itu kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung. Pada tahun 2015, Mary Jane sudah hampir mendekati eksekusi. Tapi kemudian ada permintaan dari Presiden Filipina, Benigno Aquino, yang meminta agar eksekusi itu ditunda terlebih dahulu karena orang yang mengaku dan menyebutkan bahwa Mary Jane itu hanyalah bagian dari korban dari tindak pidana penjualan orang. Jika dikutip dari BBC.com, ada ungkapan dari Jaksa Agung Prasetyo yang menyebutkan bahwa kemarin ada orang yang menyerahkan diri kepada polisi Filipina, mengaku bahwa dialah sebenarnya yang merekrut Mary Jane dengan dalih dipekerjakan di Malaysia, namun tiba-tiba dialihkan ke Indonesia dan mendarat di Jogja. Dari situlah kemudian Mary Jane dikonstruksikan sebagai korban dari TPPO. Tapi sampai 2015 sampai 2024 kemudian tidak ada tindak lanjut soal TPPO dan penyelidikan dari otoritas Filipina. Dan kini kemudian pemerintahan berganti dan Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina. Hal itu bisa-bisa saja, tetapi alangkah lebih baiknya jika semuanya disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada aturan yang mengatur soal transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asing kembali ke negara asalnya? Rasa-rasanya aturan itu belum ada. Dan kalau melihat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam hal tertentu narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Artinya apa? Ada perjanjian bilateral terlebih dahulu antara Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Prancis gitu. Dan dalam pasal 45 ayat 2 disebutkan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Nah, problemnya adalah undang-undang inilah yang belum ada. Undang-undang pemindahan narapidana. Ada baiknya memang undang-undang RUU itu kemudian dibicarakan dengan DPR sehingga aturan mainnya menjadi lebih jelas. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Yang pertama adalah perbedaan sistem hukum. Antara Filipina tidak mengakui lagi hukuman mati, sementara Indonesia masih mengakui hukuman mati. Apakah kemudian setelah dipindahkan ke Filipina yang berlaku hukum di Indonesia atau kemudian hukum di Filipina? Meskipun dalam KUHP yang baru yang akan berlaku kemudian hukuman mati menjadi semacam percobaan dan kemudian bisa dialihkan menjadi hukuman seumur hidup. Saya pribadi tidak setuju dengan hukuman mati, karena itu adalah hak dari orang itu sendiri yang tidak bisa dicabut, lebih-lebih dalam sistem peradilan yang masih bisa dipersoalkan. Yang kedua, transfer of prisoner ini sifatnya resiprokal atau tidak. Artinya ketika ada warga negara asing yang diminta dipindahkan ke negara asalnya, apakah juga berarti akan ada juga warga negara Indonesia yang ditahan di negara tersebut, kemudian dipulangkan ke Indonesia? Dan bagaimana dengan
jenis tindak pidananya. Apakah semua jenis tindak pidana bisa dipertukarkan? Harus resiprokal, harus sama, atau jadi seperti apa? Misalnya soal narapidana terorisme, narapidana korupsi, narapidana narkotika, apakah semuanya akan bisa dipertukarkan? Nah, hal-hal yang demikian memang harus ada aturan yang lebih jelas. Seandainya kemudian tidak ada warga yang harus resiprokal, lalu bagaimana dulu soalnya? Sehingga tidak perlu terburu-buru sebetulnya untuk melakukan transfer of prisoner, akan lebih ideal kalau semuanya didasarkan oleh aturan hukum yang berlaku. Jika memang ada situasi yang betul-betul mendesak, mungkin Presiden Prabowo Subianto bisa kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dibenarkan untuk mengatur soal transfer of prisoner. Tapi memang apakah ada kegentingan yang memaksa, itu adalah pertimbangan subjektif dari Presiden dan dari DPR. Tapi intinya apapun kebijakan, karena konstitusi sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, semuanya harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Tapi perang melawan narkotika kemudian tidak boleh lemah, tidak boleh dibaca bahwa kita lebih permisif terhadap narkotika, karena narkotika itu sungguh-sungguh bisa membahayakan nasib generasi muda bangsa ini.